kitab Nabi Daniel. Daniel pasal yang keempat ayat 37. Sebenarnya baik kalau dilihat dari ayat pertama sampai ke-7, tapi saya coba untuk baca ayat yang terakhir yang 37. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ya. Itulah tajuknya di atas. Kalau yang dari atas ayat pertama. Daniel 4:37, ayat firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Saudara-saudari lihat bersama dalam Alkitab masing-masing. Ya. Sekali lagi, Daniel pasal yang keempat ayat 37, bunyi ayat firman Tuhan seperti demikian. Jadi aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya. Saudara yang berbahagia, sebenarnya dalam pasal yang keempat ini, kalau dalam tulisan kitab Daniel ini adalah kalau baca seluruhan pasal dari ayat pertama sampai yang 37 ini adalah menceritakan mimpi Nebukadnezar, ya. Kalau pasal yang kedua, ya, itu mimpi Nebukadnezar yang pertama tertulis dalam kitab Daniel. Mimpi di sana yang mana Nebukadnezar ini telah melihat, ya, patung yang sangat besar, tetapi dia punya dia dibentuk daripada beberapa alat kah? Saya pun bukan. Di atasnya kepalanya daripada emas, kemudian ada tembaga, kemudian ada kayu, kemudian yang di kakinya pula adalah tanah, ya. Itu mimpi Nebukadnezar dalam pasal kedua, ya. Tetapi dalam pasal itu menceritakan bagaimana Nebukadnezar bila dia mimpi itu, dia merasa takut karena patung yang besar itu akhirnya ada satu benda bergolek tumbang karena kakinya. Pasal kaki patung itu diperbuat daripada tanah. Nah, Nebukadnezar menjadi takut. Dipanggillah orang-orang yang berilmu, ya, yang pandai di antara orang-orang Babel, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat memberitahu mimpi itu. Sehingga semua orang-orang pintar akan dibunuh. Terancam Daniel dan kawan-kawannya. Lalu Daniel coba menghadap. Apa sebabnya, ya? Dan raja itu memberitahu, dan Daniel diberitahu bahwa mereka terancam bunuh karena tidak ada satu orang pun dapat mentafsir mimpi tersebut. Siapa dapat tafsir? Sebab Raja Nebukadnezar tidak bagi tahu apa mimpinya. Kalau kamu boleh bagi tahu, kata Nebukadnezar, apa yang saya mimpi itu, kemudian kamu dapat memberitahu maknanya, baru dia percaya. Tetapi inilah uniknya Nebukadnezar. Dia tidak mau. Kalau dia cerita, dia pasti orang-orang ahli pintar ini pastinya akan berpakat untuk menipu dia. Makanya dia tidak sengaja tidak kasih cerita. Lalu Daniel dan kawan-kawannya terancam. Daniel menghadap. Bagi saya masa, kata Daniel, nanti saya akan coba. Kemudian beberapa waktu Tuhan memberitahu kepada Daniel, dan itulah hebatnya orang dipakai Tuhan. Bagaimana Tuhan menyingkapkan mimpi raja itu. Ya, tidak perlu raja itu bagi tahu apa mimpinya. Kata Daniel,
Ya Tuanku Raja, engkau telah bermimpi ada satu patung yang besar yang mana diperbuat daripada emas di atasnya, kemudian tembaga, kemudian besi, lahan kayu, dan ini tanah. Baru Nebukadnezar percaya. Nah, dalam pasal yang keempat ini, Nebukadnezar juga sebenarnya bermimpi. Ya, dia bermimpi ada satu pohon yang di tengah hutan yang besar, pohon yang besar. Pohon itu mencapai ke langit katanya, ya, di bawah, dan ada rimbunan daun yang begitu cantik, dan di bawahnya, saudara, ada banyak hewan-hewan mendapat berkat makan daripada pohon itu. Itulah mimpinya, ya, Nebukadnezar. Tapi pokok itu telah ditumbangkan. Saya singkatkan saja, ya. Nah, hari ini dari pasal 4 ini saya mau tarik satu tema sebagai pembelajaran kita, yaitu Nebukadnezar yang congkak atau sombong diubahkan Tuhan. Nebukadnezar yang congkak, tinggi hati, diubahkan Tuhan. Saudara yang berbahagia, salah satu sifat manusia yang memang tidak berkenan kepada Tuhan, itulah dia sifat congkak, ya. Tahu sifat congkak? Sombong, tinggi diri. Sebab orang yang congkak diri ini akan cenderung berlagak dirinya lebih hebat. Nah, ini orang congkak. Dia merasa dirinya lebih hebat. Dia merasa dirinya lebih kuasa. Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Inilah orang congkak, tinggi diri. Ya. Makanya, bila ada orang merasa dirinya terlalu hebat, apalagi merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, dia mungkin akan memandang orang yang dia rasa tak setaraf dengan kedudukannya. Ya. Dia mungkin tidak mau terima pendapat orang yang dia rasa lebih rendah daripada kedudukannya. Dan saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya memang ada orang begini di dunia. Ya. Jadi saya berharap tidak adalah orang yang seperti beginilah di SIB Limpasu. Ya. Nah, dalam ayat 37 pasal 4 ini merupakan kata Raja Nebukadnezar yang terakhir, ya, kalau tertulis dalam kitab ini. Sebagian daripada ungkapan dan kesaksian Raja Nebukadnezar pada masa itu dalam sejarah kitab Daniel, ya. Yang mana akhirnya Nebukadnezar ini memuliakan Tuhan. Dan akhirnya Nebukadnezar ini meninggikan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat ini, aku Nebukadnezar, kata dalam ayat, memuliakan, meninggikan. Karena sebelumnya Raja Nebukadnezar ini telah diusir, telah turun daripada taktanya oleh karena kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat seluruh pasal 4 menceritakan kemudiannya Nebukadnezar ini dulunya dia diusir, diturun dari taktanya, tapi dia dipulihkan kembali sebagai pemerintah raja ataupun dalam kerajaan Babel. Ya. Namun pertanyaannya di sini adalah begini, ya, mengapa seorang raja, ya, yang berkuasa ini duluan sebut Nebukadnezar, wih, dunia tahu siapa orang ini, raja yang berkuasa. Raja yang berkuasa di dunia pada waktu itu. Raja yang telah mengalahkan kerajaan Israel, Yehuda. Yang mengangkut orang-orang pintar Yehuda pergi ke Babel. Orang-orang pintar dia bawa. Ya, termasuklah Daniel dan kawan-kawannya. Karena mereka ini tergolong daripada orang yang pintar. Siapa tidak kenal Nebukadnezar pada saat itu? Tetapi raja yang berkuasa pada waktu itu, saudara, telah
diusir, telah turun takhta karena kehendak Tuhan, ya. Nah, pasti ada sebabnya. Kenapa sampai Tuhan, ya? Kenapa Tuhan sampai membuat Raja Nebukadnezar ini turun takhtanya? Saudara, saya mau katakan begini. Jawabannya adalah ringkas, sebab Raja Nebukadnezar ini adalah orang yang congkak hati, ya, tinggi hati, atau sombong diri, karena dia merasa dia punya kedudukan yang mulia, dia ada kemuliaan yang lebih tinggi di dunia ini, orang kenal dia siapa, makanya itu yang membuat Nebukadnezar ini megah diri dengan pencapaiannya, ya. Jadi oleh sebab itu, saudara, Nebukadnezar ini memiliki hati atau sifat sombong, congkak diri, ya, congkak hati. Kalau kita lihat keseluruhan bacaan pasal 4 kitab Daniel. Nah. Saudara, kesombongan Raja Nebukadnezar telah membuat yang pertama, saudara, telah membuat Nebukadnezar tidak mengindahkan peringatan Nabi Daniel. Apa buktinya? Saudara, kalau kita lihat dalam pasal 4, dalam bacaan firman Tuhan, yang mana Daniel sudah memberi arti mimpi sang raja itu. Karena mimpi sang raja, ada satu, seperti saya katakan tadi, bahwa ada satu pohon yang besar di tengah-tengah. Ya. Kemudian pokok itu kelihatannya sampai ke langit. Dan di bawahnya ada hewan-hewan yang mendapat berkat ataupun sumber makanan. Pengertiannya adalah pohon itu adalah Raja Nebukadnezar. Yang tinggi, kekuasaannya sangat tinggi, sampai dapat dilihat oleh dunia. Dan yang di bawah itu adalah, yang mendapat makan itu adalah rakyatnya karena kelimpahan oleh karena kekuasaannya. Tetapi pohon itu ditebang. Maka nasihat Daniel katanya, karena itu pernyataan Allah, sudah diberitahu. Kata Daniel, maka itu Tuanku Raja, ya, Daniel mau supaya Nebukadnezar merendahkan diri, mengakui Sang Pencipta itu lebih berkuasa daripadanya. Ya. Namun masalahnya sudah Daniel beritahu kepada Nebukadnezar. Tapi 1 tahun kemudian, ketika ini Nebukadnezar dengan megahnya dia berjalan di atas istananya, kemudian dia lihat, wah, itu kota Babel yang begitu indah sekali. Itu yang saya buat. Ya. Dia megah dengan pencapaiannya. Dia sudah lupa peringatan nasihat sang nabi kepadanya. Dia lebih megah karena apa yang sudah dia lakukan. Dia menjadi tinggi diri. Peringatan sang nabi dilupakan oleh Nebukadnezar. Dan akibat bagi orang yang tidak mendengar, saudara, mengabaikan peringatan sang nabi, fatal. Para akibatnya. Itu sebab Raja Nebukadnezar direndahkan dan turun takhta. Karena semua yang terjadi itu adalah akibat daripada kesalahannya sendiri. Dia tinggi hati, meninggikan diri. Jadi pengajarannya bagi kita bagaimana? Ya, saudara, kalau kita diperingatkan, ya, kalau kita diperingatkan oleh hamba Tuhan akan keberadaan hidup kita, ya, bagaimana keadaan hidup kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah dan pikirkanlah, ya. Kalau kita diperingatkan oleh hamba Tuhan atau pasal, karena may sembahyang, ya. Kalau kita diperingatkan oleh hamba Tuhan, tinggalkanlah tabiat keinginan dagingmu, ya, maka itu, saudara, mari kita coba-coba dengar dan turuti peringatan kata hamba Tuhan. Sebab mana tahu ya, nasihat itu akan membuat, nasihat dan peringatan itu akan membawa hidup kita kepada hidup yang lebih bahagia, lebih baik. Ya.
Sebab penatapan nasihat dan peringatan hambatan akhirnya membuat hidup kita, keluarga kita akhirnya berbahagia. Sebab ajaran dan peringatan hamba Tuhan, saudara, tidak mungkin membawa kita kepada kejahatan. Ya, itu saya percaya. Melainkan membuat hidup kita lebih takut kepada Tuhan, lebih menghormati kepada Tuhan, lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, ini saya aminkan. Ya. Makanya mari kita belajar untuk melakukan seperti yang diperingatkan oleh firman Tuhan. Seterusnya, yang kedua, ya. Apakah perkara yang sudah diperingatkan oleh Nabi Daniel kepada Raja Nebukadnezar? Yaitu Daniel memberi peringatan kepada Raja Nebukadnezar ini, saudara, supaya sekali lagi merendahkan dirinya dan mengakui Tuhan itu Maha Kuasa. Inilah masalah Nebukadnezar. Mungkin dia lihat bagaimana pencapaiannya begitu hebat sekali. Karena ada orang begini kan, kalau dia lihat bahwa dia sudah berjaya, seolah-olah itu dia punya. Seolah-olah itu atas usahanya. Ya. Dan itu sebab kalau kita lihat dalam ayat 37 ini, inilah pengakuan Raja Nebukadnezar kepada Tuhan. Akhirnya Nebukadnezar dia mengakui Tuhan itu berkuasa. Maka itu kata Nebukadnezar, aku memuji, aku memulia, mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan menurut Nebukadnezar, saudara, Tuhan itu mampu membuatnya menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang dihormati dunia. Namun begini, Tuhan juga mampu membuat dia rendah serendah-rendahnya. Ya, sebab Raja Nebukadnezar sudah merasa sendiri, sudah alami sendiri. Dia telah diusir dan tempat tinggalnya saudara di mana? Di antara binatang-binatang di padang. Ya, satu masa yang begitu panjang sebenarnya. Makanan Nebukadnezar saudara apa? Makanannya adalah rumput. Ya, di padang. Seperti yang dimakan oleh kambing, lembu, itulah makanan Nebukadnezar daripada yang besar, yang hebat. Itu saya katakan bahwa jangan ego kalau engkau merasa engkau ada. Jangan ego kalau engkau rasa sepertinya engkau memiliki sesuatu. Saudara, itu semua daripada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberi. Tuhan mampu membuat engkau pergi ke serendah-rendahnya. Inilah yang akibat kalau kita lihat Nebukadnezar. Ya. Kenapa terjadi Nebukadnezar tinggi diri? Dia tidak mengakui yang Maha Kuasa. Sungguhnya pemilik segala apa yang diadanya. Saudara yang berbahagia, nah mungkin ada di antara ahli keluarga kita yang dia rasa dia baik-baik saja. Oke, kadang-kadang orang rasa dia sehat saja, dia baik-baik saja, sehingga itu yang membuat dia tidak perlu Tuhan. Sehingga itu membuat dia tidak takut kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mengakui akan kuasanya Tuhan. Karena dia baik-baik saja, sehat-sehat saja. Apalagi kalau dia dilimpahi dengan kelimpahan berkat, maka dia rasa semua yang ada adalah usahanya sendiri. Sehingga dia tidak menghormati Tuhan. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan sebagainya. Tetapi begini, saya mau ingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita ada pada hari ini, saat ini, kebahagiaan atau kelebihan yang kita ada lebih daripada orang lain, saya mau katakan sumbernya itu datang daripada yang Maha Kuasa, ya, daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah memberimu kekuatan untuk bekerja, berkarya. Tuhan yang memberi kau hikmat, kebijaksanaan kepadamu. Tapi begini, bila engkau sudah sukses, bila engkau sudah diberkati, maka itu jangan coba lupa-lupa Tuhan. Ya, ada orang begitu. Bila sudah diberkati, dia lupa Tuhan. Selalu dia bagi alasan bila kita bawa beribadah. Saya sibuk, saya ada kerja. Tapi kerja saja alasan dia sampai dia tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Jangan pula kita lupa Tuhan. Bahwa Tuhan itu bagi kita dengan segala kebaikan yang kita nikmati pada hari ini. Karena Tuhan baik kepada kita, keluarga kita. Nah,
Sekali lagi, Tuhan itu, Tuhan kita mampu memberimu sangat banyak keistimewaan dalam keluarga kita. Tapi kalau engkau terus-menerus menolak dan tidak mengakui Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, walaupun berkali-kali engkau diperingatkan, saya pikir masanya akan datang juga nanti, ya, suatu hari nanti, dan mungkin penyesalan itu tidak pernah berkesudahan, sebab Tuhan mampu mengambil semua keistimewaanmu, kebahagiaanmu, keluargamu, kalau engkau tidak memuliakan yang berkuasa. Saudara, ada seorang bapak, saya tidak perlu beritahu dari daerah mana, tetapi bapak ini saudara dulu, ya, seorang yang aktif di gereja pada mulanya, sehingga dia diberkati menjadi seorang pemimpin dalam gereja, dipanggil deacon. Akhirnya dia buka satu bisnis, ya, transport. Dia diberkati, betul, ya, diberkati sehingga dia saya boleh katakan kaya, karena pada dulu uang taruh tinggi, dia sudah keuangan yang ratusan ribu, ya, di banknya saja sudah ada ratusan ribu, ya. Tetapi satu kali, itulah, bila dia sudah diberkati, itulah alasannya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang begitu kan, ya. Walaupun satu kali, satu minggu, hari Minggu, dia tidak mau pergi. Alasannya saudara, hari Minggu banyak pelanggan, hari Minggu banyak order, ya, hari Minggu banyak orang datang, hari Minggu dia banyak urusan, saudara, sehingga pelayanan ditinggalkan. Tapi saya katakan seperti begini, Tuhan mampu mengambil. Saudara, apa terjadi? Dia kemalangan. Orang ini kemalangan, hampir mati lumpuh. Dia tidak mampu berdiri. Bertahun-tahun dia terbaring di katil. Istrinya yang tolong dia uruskan. Dulu dia marah-marah dengan istrinya. Sekarang istrinya yang terpaksa mengurus dia punya keadaan. Saya tahu ini. Dia ditipu oleh anaknya. Katanya, Pastor, saya ada uang 400.000 di bank. Kemudian anak saya dengan adik saya tipu, katanya mau urus ini bisnis. Rupanya mereka makan itu uang. Biar anak saya masuk penjara selama setengah tahun, katanya. Bila dia berjumpa dengan saya baru mau berdoa dengan dia sudah menangis. Penyesalan tidak berkesudahan, katanya dengan saya, Pastor, kalau saya bagi yang 400.000 itu buat gereja, cantik kita punya gereja. Kalau, apa penatua? Kalau dia ceritakan sampai di menangis, saya ini deacon, saya ini pemimpin pastor dulu, tapi pemimpin yang tidak jadi contoh. Dia terus terang. Diberkati dengan kelimpahan. Tapi itulah masalah. Kalau kita lupa Tuhan, lupa Tuhan yang telah memberkatimu, khususatmu, awas. Tuhan ambil dengan cara Tuhan sendiri. Kalau pastor ini bagi tahu, tegur kita, paling-paling pun kita sakit hati saja kan. Itu saja. Balik beberapa hari sudah bagus. Tapi kalau Tuhan yang tegur, itu saya tidak tahu. Banyak orang terlambat menyesali diri. Yang ketiga, apa yang dapat kita belajar daripada hidup Nebukadnezar, saudara? Yang ketiga, ini akhirnya pertaubatan dan pengakuannya terhadap Yang Maha Kuasa. Dulu tidak. Tetapi bila dia sudah diajar, dia sudah diusir, dia sudah turun takhta, tinggal pun di padang, makan pun rumput. Kemudian satu masa Tuhan pulihkan kembali pikiran Nebukadnezar, ya, yang dulu macam hati seperti hati binatang. Bila Tuhan pulihkan,
kemudian Nebukadnezar mengakui Tuhan. Dia mengakui Tuhan itu berkuasa. Kemudian Tuhan pulihkan. Menteri-menterinya datang menyambut dia kembali. Dan kasih naik dia kembali kepada jabatan yang semula. Dia bertobat. Selama ini dia meninggikan diri. Selama ini dia congkak. Dia sombong diri dengan apa yang dia ada. Tapi saudara, ketika dia bertobat, dia mengakui yang Maha Kuasa. Tuhan pulihkan jabatan pemerintahannya. Dia diterima kembali oleh rakyatnya menjadi Raja Babel. Saudara, pengajarannya buat kita di sini adalah kita mengerti bahwa pertobatan dan pengakuan diri kita kepada Tuhan itu besar nilainya, ya. Saya tidak tahu bagaimana hubungan kita dulu dengan Tuhan. Jauh atau dekat, ya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan telah memulihkan kerajaan Nebukadnezar bila dia bertobat, dia mengakui Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi saya pikir kalau kita walaupun dulu ini sangat jauh daripada Tuhan, tapi hari ini kita sudah membuat keputusan, kita mau bertobat, kita memberi diri kita untuk Tuhan, kita memberi diri kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan juga mampu memberi apa yang paling baik dalam keluarga kita. Contohnya kesehatan lah. Selalu saya katakan bahwa kesehatan ini sangat mahal harganya, ya, nilainya. Sebab bila kita sehat, kita boleh melawat kita punya kebun, ya, yang kebun sana itu lada kah, terung kah, durian kah, pokok getah kah, boleh kita kerjakan. Sebab coba kalau kita sakit, terus-terusan sakit, jangan haraplah engkau dapat uang ringgit, ya. Ada orang gembira karena dia dapat banyak, tapi masalahnya yang banyak itu kemudian dia bikin bayar juga, dia bikin beli dia punya obat. Salah juga. Nampak banyak tapi beli obat lagi. Nampak banyak tapi beli obat lagi. Bagus yang sedikit tapi sehat terus. Mana yang kamu mau? Bagus yang sederhana tapi sehat terus. Ada sakit juga lah tapi itu akanlah. Ya. Makanya saudara, bila kita sehat pada hari ini, jangan kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ya. Kalau kita sehat, jangan lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah, bersyukur sebab Tuhanlah yang telah memberi kita berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, ya. Tuhan juga yang telah membuat kita, ya, membuat sehingga pekerjaan kita diberkati Tuhan, berhasil. Jangan bilang kerja itu security itu Joanna. Kalau Tuhan bukan berkat Tuhan, pencuri masuk tuh. Kau juga yang banyak cerita. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan lah, makanya tidak ada berlaku apa-apa. Ya. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, jangan kita jadi seperti orang kesen duniawi yang di luar sana. Ya. Memang kalau kita lihat mereka itu seperti mereka itu hidup. Tetapi sebenarnya mereka sudah mati secara rohani. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita di sini tidak sama hidupnya seperti orang duniawi. Kenapa? Sebab kita ini orang yang adalah milik Kristus. Orang yang menjadi milik Kristus pasti hidupnya berakhir dengan kehidupan yang baik, kekal. Jadi kepada semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat SIB Limposo yang setia beribadah kepada Tuhan,
saya mau katakan, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan kebahagiaan. Tuhan akan memberkati kita dengan keselamatan, perlindungan. Ya. Kebaikan. Dan mungkin juga anak cucu kita nanti ada masa depan yang baik. Saya mau katakan amin. Saya mau seperti demikian. Kamu tidak mau ke anak cucu kamu nanti diberkati Tuhan? Nanti orang tanya, itu anak siapa apa itu yang jadi pegawai sana? Anak siapa itu jadi WB sana? Oh, itu cucu si Bunia apa itu? Tidak pun, bukan pun dia, tapi tersebutlah ujung dia kan. Cucu si Anu apa itu? Nah. Sebab oleh kesetiaan Daud kepada Tuhan, maka anak cucunya diberkati Tuhan. Itu Daud. Ya. Maka itu kita yang harus yakini, karena kesetiaan kita kepada Tuhan, anak cucu kita nanti dari generasi ke generasi diberkati Tuhan. Ya. Namun satu hal yang saya mau peringatkan kepada kita saudara, seperti yang kita pelajari pada hari ini, bila engkau diberkati Tuhan, janganlah kita mudah menjadi sombong diri, congkak. Janganlah kita lupa bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, jangan kita lupa semua yang kita miliki, semuanya datang daripada Tuhan. Sebab Tuhan mampu membuatmu berdiri tinggi, tapi Tuhan mampu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tuhan mampu membuat hidup kita sukses, namun Tuhan mampu mengambil semua yang kita miliki kalau kita tidak menghormati Dia sebagai pencipta, pemilik sebenarnya dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami sudah melihat firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana